Oke. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semuanya. Kenalin aku Clara Bella Matondang, biasanya aku dipanggil Lala dari Darnagata 2019. Jadi pada kesempatan kali ini aku akan mencoba untuk membahas dan menjelaskan sedikit mengenai soal ujian tengah semester metode penelitian tahun ajar 2020-2021 di semester genap kemarin. Jadi ini soalnya di semester lalu gitu. Jadi mungkin aku coba untuk share screen dulu. Oke. Jadi sebenarnya aku nggak terlalu bisa kayak ngebahas yang gimana-gimana banget, soalnya kan kita sama-sama tahu bahwa mata kuliah metode penelitian ini tuh teori ya gitu. Jadi lebih kayak ya udah diperhatiin aja hal-hal lainnya gitu. Terus apa sih yang kayak harus dipersiapkan gitu? Apa sih mungkin kayak materi-materinya gitu. Yang pertama yang perlu kita punya itu adalah ini buku pedoman dari buku pedoman PKM. Terus juga kalau kemarin itu tuh aku dapat materi-materi dari Pak Suripin gitu, dan itu emang kayak menurut aku lengkap banget, dan itu bisa menjawab semua persoalan atau pertanyaan yang ada di UTS gitu. Nah, jadi mungkin langsung aja kita bahas dari soal pertama. Jelaskan apa yang Anda ketahui tentang penelitian dan ilmu pengetahuan serta keterkaitan antara keduanya. Itu jawabannya adalah ini. Penelitian adalah suatu proses investigasi yang dilakukan dengan aktif, dan selanjutnya kemudian ilmu pengetahuan adalah suatu usaha kesadaran untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia, dan selanjutnya. Jadi untuk soal nomor 1 ini tuh ada jawabannya di sesi 1 gitu. Di sesi 1 pertemuan sama Pak Suripin. Nah, ini arti penelitian, terus ini ilmu pengetahuan, dan kemudian ya dalam tanda kutip silakan untuk apa namanya, ya dicari aja keterkaitannya apa sih sebenarnya yang berhubungan gitu antara penelitian dan ilmu pengetahuan. Nah, jadi kalau aku kemarin buatnya itu keterkaitan antara penelitian dan ilmu pengetahuan adalah di mana antara keduanya itu harus jalan secara beriringan, yang mana penelitian itu harus dilakukan berdasar ilmu pengetahuan, dan juga ilmu pengetahuan itu didapat melalui hasil penelitian kayak gitu. Kemudian nomor 2, jelaskan apa yang dimaksud dengan metode ilmiah dan sebutkan langkah-langkah metode ilmiah. Nah, ini ada jawabannya, itu metode ilmiah adalah proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis berdasarkan bukti fisik dan langkah-langkahnya sebagai berikut. Nah, untuk ini juga ada di sesi 1 pertemuan Pak Suripin. Nah, ini. Dan langkah-langkahnya tuh ini. Langkah-langkahnya tuh yang ini. Kemudian pengertiannya itu yang di bagian kiri gitu. Selanjutnya. Nah, sejak kapan kegiatan PKM diselenggarakan dan apa tujuan diselenggarakan kegiatan PKM dan PIMNAS? Nah, jadi PKM pertama kali diselenggarakan, dan ini tuh kalian bisa ngelihat dari buku pedoman dari
PKM. Nah, di sini. Nah, kira-kira di bagian itu kalian bisa kayak ngelihat jawabannya di buku pedoman PKM tersebut. Kebetulan ini ya buku pedoman yang paling terbaru ya mungkin ya, yang tahun 2021 gitu. Jadi bisa dipakai sih ini. Dan kemudian ini ada kayak tujuan PKM, tujuan PIMNAS, dan kalian juga bisa dapat dari sini. Nah, ini tujuan PIMNAS. Dan untuk tujuan PKM tadi untuk di buku pedoman mungkin lebih detail gitu kan, langsung menjerumus ke PKM jenis apa, tujuannya apa gitu. Nah, mungkin kalian kayak bisa ngelihat apa sih hal yang sama gitu dari tujuan-tujuan dari jenis-jenis PKM tersebut gitu. Nah, contohnya aku buat kayak gini. Untuk mempersiapkan SDM yang berorientasi ke masa depan dan ditempa dengan transformasi pendidikan tinggi sehingga menjadi lulusan yang unggul, kompetitif, adaptif, fleksibel, produktif, daya saing dengan karakter Pancasila, serta memandu mahasiswa menjadi pribadi yang tahu dan taat aturan, kreatif dan inovatif, objektif, kooperatif dalam membangun keragaman intelektual. Tapi aku coba cari dulu ya, mungkin ada deh kayaknya. Nah, jadi ini ada yang aku temuin ini ya, tujuannya mengungkap hubungan sebab akibat aksi-reaksi rancang bangun perilaku sosial, ekonomi, pendidikan, dan selanjutnya. Sepertinya aku itu kemarin ngejawabnya ini juga ngelihat dari panduan yang lain dan juga dari kayak buku ajar yang lain gitu sih kayaknya, aku lupa. Tapi bisa juga dilihat dari sesi 2 pertemuan sama Pak Suripin. Kemudian ada nomor 4. Apa keterkaitan antara PKM dan tujuan pembangunan berkelanjutan? Nah, jawabannya itu seperti ini. Keterkaitan PKM dan tujuan pembangunan berkelanjutan adalah agar inovasi lahir dari PKM tersebut mampu untuk dikembangkan, yakni berpegang pada tujuan kehidupan
dunia yang dirancang PBB dan selanjutnya. Nah, ini tuh aku dapat jawabannya dari buku pedoman PKM. Nah, ini aku ambil dari pendahuluan yang ini. Kemudian yang terakhir, soal kelima, apa perbedaan dan persamaan antara PKM-PM dan PKM-PI? Nah, ini ya. Dan aku ini dapat jawabannya itu dari sesi 3 sama pertemuan sama Pak Suripin. Nah, untuk yang pertama itu ada PKMPI ya. Nah, PKMPI tujuannya ini kemudian PKMPM tujuannya tujuan PKMPM ada di sini. Kemudian ya kayak dibandingkan gitu sih antara ruang lingkup di PKMPM dengan PKMPI. Nah, jadi dari yang tadi materi yang itu, aku dapat perbedaannya seperti yang bisa dilihat di sini. Kemudian untuk persamaan antara PKMPM dan PKMPI juga ada di sini. Memiliki fokusan ruang lingkup dalam lingkungan masyarakat, yakni dalam mitra usaha. Seperti itu. Mungkin cukup sekian sih aku bisa ngasih pembahasan mengenai soal UTS ini. Mungkin kalau untuk ujian atau UTS Metopen ini mungkin teman-teman tips and triknya paling kayak mau ngerjain ngerjain soalnya ini, ngejawabnya itu lebih kayak ke to the point, ibaratnya detail tapi nggak bertele-tele gitu, jadi jelas gitu poinnya kemana. Kemudian sama lebih ini sih memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada di saat UTS ini. Jadi kalau aku dulu itu ujiannya itu kayak misalnya ada ketentuannya nulisnya gimana, dan kemudian kita juga ada kayak ketentuan misalnya kayak disuruh foto saat ngerjain. Jadi mungkin itu bisa diperhatiin sih soalnya berpengaruh juga, dan katanya juga kalau misalnya nggak memenuhi ketentuan itu nilainya bisa dikurangin. Jadi kan sayang juga ya karena hal seperti itu, karena nggak sesuai ketentuan jadi nilainya bisa dipotong. Mungkin itu sekian dari aku sih. Kalau misalnya masih ada kurang, mohon dimaafkan. Dan juga kalau misalnya kalian masih mau ada yang ditanya-tanyain dan masih bingung, atau mungkin kalian belum punya gitu buku pegangan materi ataupun buku pedoman tadi, bisa kontak aku melalui Line, ID-nya Lala MTD 12. Makasih. Semangat UTS-nya.